وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini marilah kita kembali sama-sama membaca dan mempelajari salah satu di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita akan pelajari sekarang adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, berkata Abu Hurairah, utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, pernah didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisakran, yaitu seorang yang mabuk, seseorang yang minum minuman keras, yaitu minum khamar. Fa amara bidarbihi, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh, yakni kepada para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu bidarbihi, untuk memukulnya atau mencambuknya. Karena orang yang minum khamar itu hukumannya adalah didera atau dicambuk. Kemudian faminna may yadribuhu biyadihi wa minna may yadribuhu bina'lihi wa minna may yadribuhu bisaubihi. Maka atau lalu di antara kami ada yang memukulnya, ya, atau ada yang mencambuknya, yaitu dengan tangannya. Di antara kami juga ada yang menyambuknya, ya, dengan na'lihi, yaitu dengan sendalnya. Dan juga di antara kami ada yang memukulnya, ada yang mencambuknya itu bisaubihi, yaitu dengan kain atau bajunya. Falaman sorofa, maka ketika insorofa, ketika sudah selesai dicambuk, qala rajulun, lalu ada seseorang yang berkata, malahu akhzahullah. Malahu, ya, apa yang terjadi padanya? Akhzahullah, mudah-mudahan atau semoga Allah itu menghinakannya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bereaksi, dia berkomentar terhadap ucapan orang tersebut. La takunu auna syaitan ala akhikum. La takunu, janganlah kalian menjadi aun, yaitu penolong. Janganlah kalian menjadi penolong, yaitu bagi syaitan. Ya. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan la taqulu hakadha, janganlah kalian mengatakan seperti itu. La takunu auna syaitan ala ahikum, janganlah kalian menjadi penolong-penolong, ya, bagi syaitan, yaitu untuk menggelincirkan, ya, dirinya. Hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ya, dan jelas hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, jadi berdasarkan kepada hadis ini, pertama bahwa perbuatan, ya, minum minuman keras, ya, bermabuk-mabukan, itu adalah sesuatu yang diharamkan. Maka bagi seseorang yang kedapatan dan memang terbukti dia itu minum minuman keras, maka di antara hukumannya adalah dengan dicambuk, ya, dengan 80 kali cambukan. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menjaga dan memelihara kita dan keluarga kita dari mengkonsumsi minuman keras, ya, karena selain dia mendapatkan murka Allah, nanti akan diazab, ya, kelak di hari kiamat di dalam neraka, juga di dunia dia berhak untuk mendapatkan hukuman, yaitu dengan deraan atau cambukan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bahwasanya, ya, deraan, cambukan ini boleh dilakukan, ya, oleh orang-orang tertentu, ya, apakah itu oleh
ya algojo lah istilahnya, ya orang khusus untuk mencambuknya. Atau pada dalam hadis riwayat Nabi ini, ya banyak orang yang mencambuknya, banyak orang yang memukulinya. Maka di antara kami ada yang memukulnya yaitu dengan sendalnya, ada yang memukul dengan tangannya, ada yang mencambuk itu dengan kain atau bajunya. Ya kalau sekarang mungkin dengan rotan. Alhamdulillah. Jadi selain sakit secara fisik, dia karena dipukul, didera punggungnya, ya juga dia dipermalukan karena ditonton ya oleh orang banyak. Alhamdulillah. Ya, nah itu. Maka jauhilah, hindarilah dari perbuatan ini. Karena jelas minuman keras ini termasuk yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yang harus kita pahami bahwa ketika ada seseorang melakukan perbuatan ya minum-minuman keras atau mungkin yang sejenis dari perbuatan maksiat, ya yang orang itu sudah diberlakukan hukum yaitu dengan cambukan misalnya. Nah kita harus memelihara, menjaga lisan kita. Janganlah kita mencela atau mendoakan keburukan ya kepada orang tersebut. Ya karena yang namanya manusia itu kan tidak luput dari kesalahan. Setiap kita pasti tergelincir dalam perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana juga ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya pernah mengatakan, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, setiap anak Adam pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah yang bertaubat. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang luput dari kesalahan. Pasti di antara mereka ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik itu perbuatan dosanya yang menyebabkan dia itu dihukum, dia itu ya pidana dengan cambukan atau dipenjara, atau ya melakukan perbuatan yang tidak sampai dilakukan hukum seperti itu. Karena manusia tidak pernah luput dari perbuatan dosa. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Tidak ada orang yang suci dari perbuatan dosa. Dia punya mata, yang dengan mata ini dia bisa melihat sesuatu yang dilarang, diharamkan oleh Allah. Dia punya telinga, dengan telinga dia banyak mendengarkan ghibah, dia banyak mendengarkan fitnah, dia banyak mendengarkan musik atau apalagi yang lain. Begitu juga dia punya lisan, ya dia menggibah, dia berdusta, dan banyak lagi perbuatan ya dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan, dan begitu seterusnya sampai ke bawah bahagian kaki. Setiap orang itu tidak akan pernah luput dari perbuatan-perbuatan dosa. Maka ketika ada orang tergelincir dalam perbuatan dosa, baik dia menjadi tersangka yang nanti dihukum dia dengan deraan atau yang sejenisnya atau tidak pantas bagi kita untuk mendoakan keburukan. Karena sebagai seorang muslim tidak boleh kita mendoakan keburukan kepada saudara kita. Ya orang yang minum khamar atau yang mabuk itu dia masih seorang muslim. Ya dia tidak murtad kecuali dengan i'tikad barangkali yang tidak ada penjelasannya. Tapi dia melakukan suatu perbuatan dosa yang tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Dia masih muslim, makanya dihukum dengan hukuman cambuk. Maka tidak pantas bagi kita mendoakan keburukan dengan kalimat ahzakallah, ya semoga Allah menghinakanmu, atau kalau ini ahzakullah, semoga Allah menghinakannya. Ya tidak boleh bagi kita mendoakan keburukan, tetapi hendaklah kita mendoakan kebaikan kepada orang itu agar barangkali supaya dia kembali mendapatkan hidayah, kembali ke jalan yang lurus, dan meninggalkan kemaksiatan dan seterusnya di antara doa-doa kebaikan kepada saudara. Nah, oleh karena itulah Rasulullah SAW ketika mendengar ada seseorang mengucapkan ucapan seperti itu, beliau mengatakan, la taqulu hakada, kamu jangan mengatakan itu, jangan mengatakan akhzahullah, jangan mengatakan semoga Allah menghinakannya, jangan. Nabi menegur, walaupun orang ini barangkali cuma spontanitas, tapi itu mengucapkan perkataan yang keliru, maka kita tegur orang,
kita ingatkan orang yang mendoakan keburukan itu. Ya, kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi wa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adzabul iman. Jadi barang siapa di antara kalian ada yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Kalau nggak mampu, dengan lisan, nasihati. Ya, orang yang mengucapkan ya atau melakukan hal-hal yang terlarang dalam agama. Ya. Kenapa demikian? Ya, karena ucapan itu ya bisa jadi menjadi penolong, ya menjadi pembantu bagi setan untuk menggelincirkan. Coba seandainya ketika ada seorang melakukan kesalahan, lalu orang semuanya bersikap buruk kepada dia, tidak mau lagi berteman, tidak lagi mau merangkulnya, tidak mau lagi, ya katakanlah mensupportnya barangkali, ya bahkan mendoakan keburukan, maka dia pasti akan down. Dia bukan kembali kepada agama Allah, tapi malah menjauh. Nah, terkadang banyak orang menjauh dari agama padahal tadi sudah dekat. Itu gara-gara sikap kita yang berlebihan dalam menyikapi sesuatu. Sehingga ketika dia itu sebagai manusia tergelincir dalam perbuatan dosa, lalu kita mendoakan keburukan, bahkan kita bersikap buruk kepada dia, maka dia akhirnya menjauh dari agama. Dia makin tersesat dari jalan Allah. Nah, berarti kita sudah membantu setan untuk menyesatkan. Karena setan memang kerjaan menyesatkan orang. Setan itu kerjaan memang menjauhkan orang dari agama. Setan berkehendak supaya ya manusia ini masuk ke dalam neraka, mendapatkan azab Allah. Maka ketika kita ini menjadi perantara, ada seseorang itu tersesat masuk ke dalam neraka dengan ucapan atau sikap kita, maka ini merupakan sikap yang dilarang. Makanya Rasulullah mengatakan, wala takunu auna syaitan, janganlah kalian menjadi penolong ya bagi setan ala ahikum, bagi saudara kalian. Yang adalah kita nasihatin, kita rangkul, kita didik dia, kita nasihatin, ya pokoknya kita tarik kembali dia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam kisah sebelumnya. Ya. Jadi ada seseorang di zaman Nabi SAW, namanya itu dikenal dengan nama Abdullah. Ya, lakopnya adalah Himar. Nah, dia itu suka membuat Rasulullah SAW tertawa. Dan kemudian Nabi SAW sungguh-sungguh ia telah menghukum cambuk kepada si Abdullah atau orang yang gelarnya itu Himar. Ya, karena minum minuman keras. Ya, jadi walaupun dekat dengan Nabi suka terhibur sama dia, tapi dia melakukan kesalahan, hukuman tetap berlaku, hukum Allah, yaitu dia dicambuk. Kemudian faqala rajulun minal qaum, lalu tiba-tiba ketika dia itu dicambuk, ada seseorang di antara kaum berkata, Allahumma al'anhu, ya Allah kutuklah, laknatlah dia. Kemudian ma aksara ma yu'tabihi, ya alangkah banyak apa yang dilakukannya. Faqala Nabi, maka kemudian Nabi SAW bersabda, menegur orang itu, la tal'anuhu, janganlah sekali-kali kamu melaknatnya, jangan sekali-kali kamu mengutuknya. Fa wallah, maka demi Allah, ma alimtu, aku tidaklah mengenal si Abdullah ini, illa melainkan yuhibbullah wa rasulahu, dia itu mencintai Allah dan juga mencintai Rasulnya. Ya, Rasul juga mengingatkan, jangan suka melaknat orang yang ya berbuat dosa. Jangan kita mendoakan keburukan. Doakanlah kebaikan-kebaikan kepada orang yang berbuat salah. Jangan malah kita kemudian ya bully, kemudian kita ejek, bahkan kita doakan keburukan. Nah, kalau andai kata ada orang malah menjauh dari agama, ada orang tergelincir ke dalam kemaksiatan secara terus-menerus sampai matinya, gara-gara ucapan doa kita, atau gara-gara kecaman kita, gara-gara makian kita, ya maka kita berdosa, karena kita menjadi teman ya bagi syaitan untuk menyesatkan manusia. Maka sebab itu, wahai saudara-saudaraku, jagalah lisan kita, jangan mudah mencela, jangan mudah memaki, jangan mudah mendoakan keburukan kepada sesama saudara kita. Hendaklah kita ini saling mendoakan kebaikan.
hendaklah kita memberikan support, nasihat kepada saudara kita yang melakukan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana juga kita kalau berbuat dosa, berbuat salah, kita ingin dinasehati, kita ingin disupport, kita ingin itu diselamatkan dari kesalahan. Ya, maka sebagaimana kita ingin diperlakukan begitu oleh orang, maka begitulah kita kepada orang. Jaga lisan kita. Jangan mudah mencela orang, jangan mudah mendoakan keburukan orang. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan dalam pembacaan hadis ini dapat memberikan faedah kepada kita, agar kita dapat memelihara, menjaga lisan kita dari kesalahan-kesalahan orang. Jangan kita menjadi teman, jangan kita menjadi penolong bagi syaitan untuk menggelincirkan saudara kita dalam kesesatan dan bahkan ke dalam nerakanya Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi mudah-mudahan berfaedah untuk saya khususnya dan juga keluarga besar saya dan juga kepada seluruh kaum muslimin. Diakhiri, ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم